kembali. Adakah temannya yang gak masuk? Ada. Kenapa kok gak masuk? Oh iya, ada imunisasi ya sekarang ya. Sebenarnya itu hanya untuk anak-anak putri aja, dan untuk putra ya. Jangan takut imunisasi itu. Imunisasi itu untuk kesehatan kita ya. Hanya ramah saja ya. Ya, sekarang guru akan memberi materi di tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Buka bukunya. Untuk tema 1, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Di tema 3 ini berjudul bagaimana tubuh mengolah makanan. Siapa tadi yang sudah sarapan pagi? Aku sudah. Sudah, rata-rata sudah sarapan pagi semua ya? Ya. Tahukah kalian makanan yang sehat itu seperti apa contohnya? Nasi, lauk, sayur, buah, susu. Itu termasuk makanan yang sehat ya, mengandung gizi. Itu namanya 4 sehat 5 sempurna. Guru punya lagu untuk 4 sehat 5 sempurna. Siapa yang bisa di sini? Yuk kita nyanyi yuk, bareng-bareng yuk. 4 sehat 5 sempurna. Coba tengok apa namanya. Pertama nasi, kedua lauk, ketiga sayur, keempat buah, tambah 1. Apa namanya? Namanya susu. Badanmu sehat, jiwaku kuat. Nah, kalau kita makan makanan sehat, maka tubuh kita juga akan sehat ya. 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 Di sini di tema 3 itu materinya itu makanan sehat ya. Ya. Bu guru di sini dalam pembelajaran ini ada 2 muatan, ada bahasa Indonesia, juga ada IPA. Di mana dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini Bu guru akan menerangkan iklan. Siapa tahu iklan? Siapa yang tahu iklan? Itu, coba Tia coba diuraikan apa iklan itu? Iklan merupakan suatu pemberitahuan kepada publik mengenai barang atau jasa yang akan dijual. Anak-anak, iklan itu sudah diuraikan sama temennya. Iklan itu merupakan suatu pemberitahuan kepada publik mengenai barang atau jasa yang dijual. Nah, tahukah publik? Publik itu masyarakat ya, semuanya menyeluruh itu. Iklan itu merupakan suatu pemberitahuan kepada semua masyarakat bahwasanya itu mengenai barang atau jasa yang akan dijual atau penawaran gitu ya. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai tujuan ya. Ini juga contoh dari iklan layar
ini ajakan untuk mengonsumsi makanan, buah atau sayuran. Ya, agar kenapa ini dibuat iklan? Agar ini terjual juga. Ini termasuk jasa barang, ya iklan barang. Iklan itu bertujuan untuk memperkenalkan dan mempengaruhi publik agar berkeinginan membeli barang dan jasa yang ditawarkan oleh instansi atau perusahaan. Iklan itu bertujuan untuk memperkenalkan. Agar kenapa? Agar produk yang diperkenalkan itu bisa menarik orang untuk membeli. Seperti Yakult. Yakult itu kan apa itu? Ada kan iklan Yakult? Khusus minum Yakult setiap hari gitu ya. Khusus sehat, minum Yakult setiap hari. Nah itu kan termasuk iklan. Iklan apa? Iklan Yakult. Kalau orang berpikir ini kalau kita minum Yakult pasti ini bisa usus kita bisa sehat. Ya, tuh termasuk tujuannya iklan. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai tujuan iklan. Kata kunci merupakan kata yang menggambarkan informasi produk dari iklan yang disampaikan. Nah, di sini iklan layanan masyarakat ini mana kata kuncinya? Ini kata kuncinya. Mari jagalah kesehatan pencernaanmu dengan mengonsumsi buah dan sayur. Ini termasuk memperkenalkan atau mempengaruhi publik orang agar orang itu tertarik dengan makan buah, nanti pencernaan menjadi sehat seperti itu ya. Nah, di dalam iklan itu terdapat ciri-ciri kata kuncinya. Kata kunci iklan itu yang pertama berupa satu atau dua kata yang membentuk frase. Yang kedua mengandung slogan yang unik. Yang ketiga mewakili sebagian besar informasi iklan. Ini ciri-ciri kunci dari iklan. Ya. Nah, tujuan iklan layanan masyarakat ini agar masyarakat mau mengonsumsi buah dan sayur demi kesehatan pencernaan. Kata kunci iklan di samping iklan masyarakat ini yaitu mengkonsumsi buah dan sayur. Guru punya banyak iklan di sini. Coba anak-anak. Cari kata kuncinya dari iklan-iklan tersebut. Nah, contohnya ini, Bu Guru. Nah, ini susu Pure Brand ya. Jadikan khasiat susu ini untuk membunuh si virus. Dulu depannya virus corona ini paling dicari. Ya. Nih, susu Pure Brand ini. Ini termasuk iklannya. Dengan cara bikin virus bingung, ini susu sapi. Sebutannya susu beruang. Di iklannya berbentuk naga. Saking bingungnya, si virus jadi stres. Lalu imun si virus turun. Jadinya tuh virus bisa dikalahkan oleh antibodi. Apa kata kunci dari iklan tersebut? Dari misalnya, jadi khasiat susu ini untuk membunuh si virus. Bisa kan? Sudah menemukan kata kunci dari iklan? Bu Guru minta anak-anak itu tuliskan di bukunya ya ciri-ciri dari iklan tersebut. Terus kata kuncinya apa saja?
Ya. Nanti Bu Guru kasih satu persatu. Setelah ketemu kata kuncinya, terus uraikan mengapa alasan kalian memilih kata kunci tersebut. Tuh, di bukunya. Terus nanti bisa didiskusikan dengan teman-temannya ya. Belakang. Nah, ini untuk berdua ya. Kalian yang atas, yang bawah untuk temannya. Ya. Ini juga yang atas untuk kalian, yang bawah untuk temannya. Ini yang belakang itu. Macam belakang. Yang ini untuk kalian, yang ini untuk belakangnya. Udah. Ya. Ada apa? Ya, ibu tulis satu aja ya. Saya yang lain ya, tunggu. Guru kemarin buat apa ya? Terus. Ini saya sama temannya, sini diuraikan dulu baru nanti didiskusikan. Nih, contohnya juga iklan ini. Nah, makanan sehat bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Di sini iklannya itu buah-buahan. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya makanan sehat dan bergizi. Ini juga ada sayuran sama buah-buahan. Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak muda. Nah, dengan kata-kata seperti itu pastinya kan orang itu tertarik. Oh, kalau kita makan buah sama sayur, otak anak kita menjadi cerdas, gitu, menjadi sehat seperti itu. Lah, ini juga ada ini namanya sayur dengan buah. Cintai jantung Anda, konsumsi sayur dengan buah segar. Manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Ya, itu juga penawaran ya. Jadinya orang tertarik. Kalau sudah lihat iklan seperti ini, oh ternyata kalau makan sayur sama buah itu jadi kita menjadi sehat. Ya, yuk coba kalian cari dulu itu. Lanjut ya. Tadi sudah belajar tentang makanan sehat ya. Susu termasuk makanan sehat. Susu juga termasuk makanan sehat atau minuman sehat. Susu juga penyempurna makanan sehat. Kan 4 sehat, 5 sempurna, terakhir kan susu. Itu termasuk penyempurna. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh siapa? Sapi. Apa yang dimakan oleh sapi? Pernahkah kalian melihat sapi di sana? Sapi ya. Di sini Bu Guru akan menerangkan hewan. Nih, sapi ya. Bu Guru akan menerangkan bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Apa hewan ruminansia tersebut? Hewan ruminansia merupakan kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan mamalia. Hewan yang termasuk hewan ruminansia itu ya seperti sapi, kambing, domba, kerbau, rusa. Itu termasuk hewan ruminansia. Nih, ya. Jadi hewan ruminansia itu hewan yang memiliki cara makan 2 kali. Nah, ini sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lain. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi
yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Nah, di dalam perutnya hewan ruminansia itu terdapat empat bagian di lambungnya itu. Itu pun fungsinya yang spesifik. Tahu kalian ini gambar apa? Sapi. Sapi ini merupakan hewan ruminansia yang mempunyai cara makan 2 kali. Ya. Iya. Nih, diceritakan dulu. Organ-organ pencernaan dan fungsinya. Di dalam lambung sapi ini terdapat rumen, abomasum, retikulum, omasum. Ya, kalau tenggorokan ini dinamakan esofagus. Nah, usus besarnya ini terdapat di sini. Nah, sapi ini merupakan hewan ruminansia yang mempunyai cara makan 2 kali. Nah, nih. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia itu yaitu dari mulut. Nih, mulut ya, giginya sama mulut ini. Nah, dibantu oleh gigi. Terus dibantu juga oleh saliva merupakan cairan atau enzim. Ini di sini. Setelah itu bergerak, setelah agak halus bergerak ke rumen. Nah, pertamanya dari mulut itu bergerak menuju esofagus. Esofagus ini kerongkongan. Setelah masuk ke kerongkongan baru ke rumen. Di rumen ini nanti terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri dan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Jadinya rumput itu di sini ya, rumput itu diaduk di rumen ini. Setelah itu ketika sapi tidur, makanan ini kembali lagi ke mulut. Nah, ketika siapa pernah lihat sapi ketika tidur? Kan walaupun tidur mulutnya itu bergerak kan ya? Iya. Itu ya? Iya. Itu merupakan proses pencernaannya sapi lah. Di situ sapi mengunyah lagi. Dikunyah sampai halus. Setelah halus kemudian masuk lagi ke kerongkongan, kemudian bergerak ke retikulum. Ini retikulum ya. Di retikulum ini proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa di retikulum ini. Nah, dibantu oleh bakteri anaerob dan protozoa di sini. Nah, setelah proses tersebut selesai, baru bergerak lagi ke omasum. Sini, omasum. Kalau di bukunya kalian, omasum itu bergambarkan warna merah besar. Ya. Nah, setelah itu, setelah di omasum baru ke abosum, bergerak ke abosum. Abosum itu di mana? Ini abosum. Abosum itu di sini. Di bawahnya omasum. Inilah. Di abosum ini pencernaan makanan dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri jahat. Jadinya bagian bakteri-bakteri jahat itu ya dimatikan. Nah, setelah itu baru ke usus halus. Usus halus ini. Nah, di usus halus ini nanti makanan itu diserap. Nah, setelah diserap baru keluar di anus. Perut sapi
Bayangkan kan ya, panjang sekali ya, jadinya perutnya sapi itu besar gara-gara ini lah. Ya. Di sini ketika sudah terserap oleh makanan oleh usus halus, maka oleh sapi dibuang. Nah, dibuang semua. Bu Guru sekarang pengen tahu urutan dari pencernaan hewan ruminansia. Coba Bu Guru pengen tanya sama Aisyah. Aisyah, setelah dari rumen, makanan itu kemana? Setelah ke rumen, ke apa? Ke mulut, kembali ke mulut. Guru mau tanya sama Roy. Roy, setelah di retikulum, makanan itu kemana? Ke omasum. Ukur ada video agar kalian tahu apa fungsinya retikulum, omasum, gitu, proses-prosesnya apa. Nanti bisa didengarkan ya. Ya. Coba Nana perhatikan dalam video ini. Nah, di sini akan diterangkan ya. Abosus. Ya. Rumen ini dinamakan perut besar. Rumen berfungsi sebagai tempat penyimpan sementara makanan yang telah ditelan. Setelah rumen terisi cukup makanan, hewan ruminansia akan beristirahat dan mengunyah kembali makanan yang dikeluarkan dari rumen ini. Nah, jadi dari rumen itu dari sini akan kembali lagi ke mulut. Ya. Di rumen hewan ruminansia memiliki berbagai jenis bakteri dan protozoa. Organisme tersebut menghasilkan enzim yang menguraikan makanan. Makanan yang terurai akan menjadi nutrisi bagi hewan ruminansia. Tuh di rumen ini. Rumen itu ini. Nah, setelah ke rumen ke mulut kembali ke retikulum. Nah, di retikulum ini berfungsi sebagai tempat pengadukan dan pencampuran zat makanan dengan enzim-enzim yang ada. Di retikulum, makanan diaduk-aduk dan dicampur dengan enzim-enzim tersebut sehingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau yang dinamakan bolus. Nah, pengadukan ini dilakukan dengan membantu kontraksi otot dinding retikulum. Di dalam retikulum terdapat proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa di retikulum tadi. Nah, setelah dari retikulum langsung ke omasum, di mana setelah makanan dikunyah di mulut untuk yang kedua kalinya, makanan tersebut akan masuk ke omasum setelah melewati rumen dan retikulum. Di dalam omasum, kelenjar enzim akan membantu penghalusan makanan secara kimiawi. Ini di sini omasum namanya. Nah, ini retikulum, ini omasum. Ya, kan? Nah, setelah ke omasum lalu ke abomasum. Abomasum merupakan tempat terakhir di lambung yang akan dilewati makanan. Di sini makanan akan dicerna kembali dengan bantuan asam klorida dan berbagai enzim lainnya. Nah, asam klorida ini sebenarnya yang membantu mengaktifkan enzim pepsinogen untuk membantu proses pencernaan.
pada makanan. Nah, di agak sulit ini. Nah, itu proses pencernaan pada hewan ruminansia. Sudah tahu apa hewan ruminansia itu? Apa hewan ruminansia? Hewan yang cara makannya dua kali. Contohnya apa aja hewan ruminansia itu? Sapi, kerbau, domba, kambing, Rusa. Ya, itu juga termasuk hewan ruminansia. Tadi sudah belajar organ-organ pencernaan dalam hewan ruminansia. Sekarang Bu Guru minta kalian kerjakan urutan pencernaan hewan ruminansia. Nah, di sini di buku kalian juga ada. Coba dilihat di halaman 9. Itu yang masih belum ada isinya, termasuk ini proses yang terjadi di rumen, di mulut, di retikulum. Terus setelah retikulum apa itu diisi juga, ya. Nanti bisa dikumpulkan buku-buku ya. Tadi juga iklan itu, iklan yang tadi juga dikerjakan, ya. Seperti ini. Nah, itu dibuat sebaku, satu iklan, satu bangku, dua anak, ya. Nanti bisa didiskusikan. Cari apa itu kata kunci, terus kata kuncinya apa dalam iklan tersebut. Nah, mengapa memilih kata kunci tersebut? Ya, ciri-ciri kata kunci itu apa? Ya. Nah, di bukunya itu juga ada, bisa dilihat ya. Soalnya ya, nanti langsung dikumpulkan ke guru. Sudah? Kerjakan tugasnya, nah nanti bisa dikumpulkan ke guru. Nah, ya. Ada yang masih belum mengerti untuk pembelajaran organ pada hewan ruminansia? Sudah paham atau belum? Ya. Tadi apa saja yang sudah kita pelajari dari pembelajaran tematik 3, subtema 1, pembelajaran 1? Apa saja sudah tadi yang dipelajari? Yang pertama apa? Terus apa lagi? Pencernaan hewan ruminansia. Nah, iklan guru taruh kesimpulan. Iklan itu merupakan suatu pemberitahuan atau informasi tentang jasa atau barang yang akan dijual. Nah, tadi juga sudah belajar pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia itu hewan apa? Hewan apa? Hewan yang mengunyah 2 kali. Siapa itu? Coba dijawab, Mbak. Hewan yang mengunyah, hewan yang memakan 2 kali. Proses pencernaannya 2 kali. 2 kali. Itu yang dinamakan hewan ruminansia. Coba Bu Guru bertanya sama Mas Jamil. Tadi sudah belajar iklan ya. Tadi sudah dikasihkan sama Bu Guru gambar-gambar iklan. Bu Guru minta dijawab yang atas ini energen, ini apa kata kuncinya? Coba kata kunci dari iklan energen tersebut. Solusi sarapan praktis, sehat, dan bergizi. Nah, itu kata kuncinya dari iklan energen ini ya. Kenapa? Solusi sarapan praktis, sehat, dan bergizi. Nah, dengan kata-kata seperti ini orang bisa tertarik. Oh, jadi kalau makan energen makannya nggak terlalu kuat
langsung dimakan, tapi sehat lagi dan bergizi. Gitu. Ini termasuk kata kunci dalam IPA. Sekarang guru mau tanya sama Noval. Noval itu ya, tadi kata kunci itu ada ciri-cirinya. Ciri-ciri kata kunci itu ada apa aja? Ciri-ciri kata kunci. Yang keras dibacakan. Ciri-ciri kata kunci membaca satu kata atau dua kata yang menyatu kata. Itu termasuk ciri-ciri kata kunci. Sudah paham semua ya? Kita tes lagi ke anak-anak. Mari tulis dia. Mari yang tulis dia. Ya, guru pengen tahu susunan dari pencernaan hewan ruminansia. Dari apa dulu? Bagus, dengan kulit besar, mulut dan dari belum yaitu obat. Nasum dan keabu-nasum. Nah, itu ya. Tuh, Mbak Tia sudah mulai bisa juga. Ya, urutannya dari rumput punya di mulut, kemudian ke esofagus, terus kemudian kemudian kembalikan lagi ke mulut, ke mulut, Nah, itu anak-anak sudah bisa. Jadinya tinggal proses terjadinya aja ya. Sudah? Tidak ada yang dipertanyakan lagi anak-anak? Bu Guru minta anak-anak itu untuk berdiskusi. Apakah Bu Guru mau tanya? Apakah pencernaan hewan ruminansia itu sama dengan pencernaan manusia? Tidak. Nggak sama ya? Nggak sama ya. Coba nanti anak-anak diskusikan di rumahnya. Ya. Sudah? Belajar tema 3 pembelajaran 1 sudah selesai.